tapi harus kita kerjakan. Contoh, makanya ada salah satu ayat Quran dalam surat Al-Furqan nih, wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Ini ayat ini memang itu berhubungan dengan hadis ya. Ini ayatnya artinya adalah, dan jika engkau disapa oleh orang tak jahil, maka katakanlah dengan penuh keselamatan. Kita yang disapa oleh orang jahil, Allah menyuruh doakan dengan penuh keselamatan. Kita yang disapa. Kita yang disapa oleh orang jahil. Orang jahil menyapa kita itu dengan fitnah, dengan kalimat-kalimat kotor, makian, dipukul, tajam. Selama kita tidak pernah memaki orang lain, kan kita nggak pernah memaki orang lain, kita berkata senantiasa sopan, baik, ada di ranahnya Allah Ta'ala. Suatu ketika ada orang, entah itu orang dari mana itu memaki, disebarkan di taklim, padahal kita tidak melakukan hal yang dia sampaikan. Allah menyuruh, qalu salama, katakan dengan penuh keselamatan. Ini yang kita ditolimi, itu Allah menyuruh kita mendoakan agar diberi selamat oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau yang tadi diceritakan oleh Haji Hasan sama Ustadz Abi itu tadi adalah bagaimana kalau ada orang yang dia mau meluruskan tetapi masuk YouTube, kan gitu ya. Akhirnya berdebat, bertengkar. Padahal sebenarnya itu sebelum dia itu menemui orang itu, dia harus berpikir ini pasti ada perdebatan. Ada perdebatan. Kalau memang dia itu ingin bahwa dia itu benar, ya hati-hati, karena kebenaran mutlak itu milik Allah Ta'ala. Kalaupun mau meluruskan, nomor satu doakan dulu orang itu agar diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Diselamatkan itu banyak kok, wujudnya itu banyak. Orang yang kurang ajar, selamatnya orang itu tabrakan. Tabrakan itu malah selamat. Agar apa? Kalau patah kaki dan tangannya nggak bisa kurang ajar lagi. Itu diselamatkan. Tapi bagi orang yang tabrakan itu menjadi yang tidak enak. Padahal tabrakan itulah penyelamat dia agar tidak melakukan lagi kedoliman dan kedoliman. Nah, itu cara Allah Ta'ala. Nah, sama kayak tadi mamanya. Kalau mamanya dalam hadis ceritakan bahwa kalau kita mau memberikan nasihat pada saudara kita, istilahnya dilaranglah di depan taklim. Itu sama sebenarnya. Jadi dijaga saudara kita itu saudara kita. Sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu saudara kita. Loh kok dimasukin YouTube? Kalau enggak disebarkan melalui taklim-taklim yang lain. Itu sudah, orang yang seperti itu sudah salah sangat besar di hadapan Allah Ta'ala. Kalau masuk YouTube, dia akan meracuni orang yang suka dengan dia. Yang satu adalah suka dengan orang lain. Ini bentrok lagi. Padahal kalau dilihat sama-sama muslimnya, kan gitu. Nah, disinilah dia tidak berpikir bahwa Islam itu bersaudara. Kalimatullah itu yang ada dalam Quran itu tidak pernah difikirkan. Yang penting saya benar, saya kasih di. Enggak seperti itu. Makanya yang paling bagus itu adalah kalau kita disapa atau ada saudara kita itu yang melakukan kesalahan, doakan agar dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Diselamatkan itu apa? Kalau memang dia itu keluar dari ketauhidan, ya mudah-mudahan dia kembali ke tauhid. Itu doa yang paling bagus, dan itu doa itu dicatat oleh malaikat raqib. Tidak semerta bukan terus bahwa YouTube kemudian ini itu loh, itu dicatat sama malaikat beneran. Tapi atit karena dia melanggar ayat Quran, dia melanggar hadis-hadis Nabi yang lain, dia langgar, merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih tahu. Ya enggak seperti itu. Apalagi saling menantang misalnya. Iya, apalagi saling menantang. Waduh, akhirnya merasa benar masing-masing ya. Iya, nah seperti itu. Jadi kalau bisa memahami bahwa orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu sebenarnya sulitnya pada saat kita itu sedekah baik, tapi masuk YouTube nggak baik, kan gitu. Makanya sembunyi-sembunyi. Iya, sembunyi-sembunyi. Ya,
walaupun sebenarnya masih harus banyak kita kupas ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ingat ada rokib sama atid, itu aja kuncinya. Kalau kita iman kepada malaikat, nih malaikat kanan kiri kita, depan belakang kita itu ada malaikat yang siap mencatat baik atau buruknya perbuatan kita. Dan itu harus diingat pada saat kita mau ngomong perkataan buruk, ada atid. Jadi nggak jadi akhirnya. Itu iman kepada malaikat. Iman kepada hari akhir itu bukan ya saya iman sama kiamat. Anak SD pun ngerti. Tapi iman pada hari akhir itu adalah hari pembalasan. Bagaimana kita berpikir amal perbuatan kita itu akan dibalas. Dibalas yang jelek, dimunculkan dan tidak dikurangi. Satu biji zarah apapun itu ditulis lengkap, amal baik kita juga ditulis. Nah, cuma di situ belum pernah kita paham atau tahu amal-amal kita itu banyakkan yang mana. Enggak akan tahu. Kalau kita kurang bersyukur setiap saatnya, yaitu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala, kita kurang bersyukur, kita dianggap kufur. Itu banyak sekali. Nah, itu untuk kita bisa manfaat untuk diri kita sendiri pun dalam mengerjakan itu harus kita perhatikan, apalagi untuk orang lain. Nah, inilah yang harus kita pahami. Menjadi orang yang manfaat itu sulit, tetapi kalau bisa kerjakan, boleh silakan. Jaga, jangan sampai ujub, riya, bahkan sombong dijaga. Itu memang sulit, karena setan itu tidak akan keluar dari diri kita, akan dikuntit kita terus. Kita itu nggak ada, itu dikuntit terus, nggak ada orang itu. Berarti itu setan nggak? Dia dulu standby terus dia. Ada ke kanan sedikit, belokin lagi. Benar itu. Kita ceramah nih di depan, ceramah di depan sama ibu-ibu. Tahu yang depan cantik satu kali nggak apa-apa. Iya. Ceramah besok minggu depan 2 kali kok ada lagi. Kan gitu. Iya. Mulai deh. Guru kayaknya ini saya banget. Yang ketiga, ada lagi tempatnya sama, gitu ya. Besok kita WA deh. Ya, pinter. Tahu aja. Saya mau tanya deh. Jadi itu sama. Itulah salah satu, setan itu tidak akan lengah dia lewat situ. Dia tidak akan lengah. Makanya banyak teman-teman kita itu yang ketahuan sama istrinya. Iya. Ya begitu awalnya. Yang seram itu bukan setan. Apanya? Istri. Itu kata ente. Kata Ani. Sama. Enggak sih. Kalau kata Ustaz bukan sama. Mirip. Serem banget. Tenang aja di dunia. Di akhirat masih ketemu lagi. Iya. Insya Allah. Saya mau tanya, kalau manfaat di dalam keluarga itu contohnya yang paling kecil seperti apa misalnya itu Pak Ustaz? Ya, kalau istilahnya kita itu akan dinilai baik oleh Allah Ta'ala, berarti kita harus manfaat. Manfaat ini juga sama di dalam keluarga itu, salah satunya yang bisa berhubungan dengan manfaat, ku anfusakum wa alikum naro. Nah, itu harus bergabung sehingga jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu akan kelihatan manfaat kalau seorang imam itu mengerjakannya betul-betul karena Allah. Jangan nanti setelah dia itu sering menasihati istrinya, mengajak, umpamanya si imam ini sering mengajak bangun malam untuk tahajud, kemudian senantiasa dalam keluarga itu ada sholat berjamaah. Jangan nanti suatu ketika beberapa tahun itu ngomong, kamu kalau nggak ada saya kamu, nah itu sama. Nah itu setan itu nunggunya itu lama, standby sampai dia nah betul, itu ninggalin Allah, berarti dia merasa dialah penolong. Kalau dia penolong berarti dia merasa dirinya Tuhan. Gugur kemanfaatan itu. Sekian tahun atau habis langsung. Makanya tetap bagaimana kita itu harus menyadari
la ilaha illallah, itu harus benar-benar paham tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan kita merasa diri kita Tuhan yang menolong orang lain, tidak boleh. Seperti itu, yang membantu, yang memberi nafkah, yang menyekolahkan, ya nggak perlu kita cuma duduk diem hanya memuji Allah terus menerus agar kita tidak, mulut kita itu tidak ember mau ngomong bahwa itu saya tolong, itu saya bantu, tidak perlu. Nah ini yang harus kita ketahui. Dalam keluarga ada juga banyak patokan dari ayat-ayat Quran, salah satunya itu di mana omanya kamu harus memberikan manfaat untuk anakmu. Manfaat anakmu gimana? Umpama anakmu itu hobinya di kamar aja. Kalau kamu tahu tuh di kamar itu lama-lama nanti skizofrenia, ya gimana caranya dia keluar kamar? Nah itu agar anak saya jangan nanti kalau ada masalah dengan istrinya dia mengurung di kamar. Kalau enggak, yang di rumah istrinya dia keluar di kamar yang satunya. Kamar orang lain maksudnya. Pokoknya kamar orang. Kamar yang lain. Kok jadi ke kamar? Tapi hubungannya introvert. Jadi kalau bisa bermanfaat dulu yang lebih dekat dulu di keluarga dulu itu Pak Ustadz. Iya benar. Jadi kayak kamu mau nasihatin istrimu, ya namanya nasihat itu kan harus dengan kalimat yang baik. Ya kalimat yang baik itu yang bagaimana? Jangan kau dengar kalimat saya. Oh iya itu ya bukan nasihat itu. Aku suamimu, nggak boleh gitu. Ya nggak boleh. Lo itu nggak usah kamu bilang begitu sama istrimu. Kucingmu aja tahu kalau suaminya dia. Lah ngapain itu diomongin? Paling itu yang nasihatin. Siapa istrimu namanya? Mary. Mary. Panggilannya apa? Yang apa? Yu. Cinta soalnya. You. Jadi I love you itu diambil you-nya. Jadi bilang you. Mbok ya jangan seperti itu. Kan enak. Kan gitu bisa ngomong yang baik. Yuk, kok jangan seperti itu. Dari tadi kamu mau setengah jam, 1 jam itu sudah mau ada istrimu, ada kamu geletain HP, kamu lihat TV, saat kamu lihat istri, lihat ini, kan tahu tuh anakmu. Ya, tapi pikirannya 1 jam itu kamu ngomong lah, yuk dari tadi aku kok cuma lihat TV, lihat wajahmu itu kok diam, kok ya senyum gitu tuh. Aku tuh pulang ke sini pingin lihat kamu tuh senyum. Kalau kamu tuh berbuat kayak gitu, banyak di sana di Jakarta banyak yang berbuat kan gitu. Kalau senyum kan enak ini gitu. Nggak usah saya jauh-jauh dan nyari rezeki raya. Lah yang gitu itu. Nah, itu sudah tugasmu cari rezeki. Kok ngomong kan gitu. jadi tidak bermanfaat. Lah, untuk, walaupun itu istri dan anak-anak ya. Lah iyalah ngapain? Kecuali kamu ngomong sama anak nih suatu ketika anak ngeyel atau ini anak yang ngeyel, kamu hanya dari tadi tuh kok kamu ngeyelin bapak sih? Bapak yang ngalah sama omongan kamu, mbok ya dengerin, bapakmu itu imam, bukan bapakmu itu malah makmum. Jadi kayak kamu itu ngimamin, saya yang dengerin, kan gitu. Kamu nggak boleh, kamu nggak boleh, itu tidak ada hormat pada orang tua, dosa. Pelajaran. Nah itu salah satunya beda. Itu tegas tapi nyaman diterima.